Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya juga turut berduka cita Bu Lisna atas meninggalnya adik Nizam. Sebetulnya kami LPSK itu sudah mencoba untuk berkomunikasi pada saat berita ini viral, tetapi memang komunikasi kami baru sebatas dengan UPTD Sukabumi, sehingga memang UPTD Sukabumi tidak bisa menjangkau ibu korban pada saat itu. Lalu di tanggal 27 Februari kemarin, Ibu Lisna bersama kuasa hukum dan KPAI hadir ke LPSK bersama dengan anggota Komisi 13 untuk melaporkan dan mengajukan permohonan perlindungan. Pada saat itu kami memang langsung meminta keterangan dari Ibu Lisna, dan dari situ kami menindaklanjuti langsung dengan melakukan asesmen kepada Ibu Lisna, yaitu asesmen berkaitan dengan medis karena memang Ibu Lisna mengeluh ada sakit di fisik, lalu kemudian melakukan asesmen psikologis dan asesmen ancaman. Karena sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya, yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Dari situ kemudian Mbak Sri, ancamannya apa bunyinya, kalimatnya? Ancamannya salah satunya itu untuk diam, tidak buka suara, lalu kemudian tidak ikut-ikutan gitu, seperti itu, dan itu berlangsung setelah di atas jam 9. Dari sekian banyak SMS dan juga WA yang diterima sama Ibu Lisna itu, Ibu Lisna memang sedikit mengalami depresi, sehingga pada saat di LPSK itulah kemudian kami lakukan juga asesmen untuk tingkat ancamannya. Nah, dari hasil wawancara tim pada saat setelah asesmen, kami mendapatkan beberapa informasi, yang salah satunya adalah kami menduga dan kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam. Karena dari informasi yang didapatkan, tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Jadi dari mulai yang disundut rokok, kemudian yang disiram pakai air, yang dicelupkan ke dalam bak mandi gitu. Jadi dari kecil itu ternyata korban ini sudah mengalami tindakan kekerasan yang begitu sering dan selalu, dan bukan hanya kepada Nizam tapi juga kepada Ibu Lisna. Jadi kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga ini memang sudah cukup sering dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh rekan dari KPAI ini sangat memang penting untuk dilihat lebih jauh. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan Ibu Lisna sendiri. Sampai dengan saat ini Ibu Lisna masih dalam konteks perlindungan darurat LPSK, dan kaitannya dengan tingkat ancaman, tim akan segera turun per hari ini dan besok juga untuk bisa melihat lebih jauh lokasi dan tempat tinggal di mana Ibu Lisna berada, serta berkoordinasi dengan UPTD setempat kaitannya dengan psikologis yang mungkin bisa dilakukan lebih lanjut untuk Ibu Lisna. Nah, terkait dengan proses hukum, akan lebih baik jika penerapan pasal yang tadi disampaikan oleh rekan dari KPAI dan juga kuasa hukum itu harus dilihat lebih dalam dan juga lebih jauh, karena latar belakang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga ini sudah cukup mengental dan sudah cukup dalam dan sudah dilakukan sejak korban masih kecil, dan juga diperlakukan juga untuk ibu korban sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peran serta kekerasan dalam rumah tangga sampai menimbulnya korban Nizam itu kemudian meninggal itu tidak lepas peran dari seorang ayah di situ. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng yang menurut saya juga patut untuk atensi lebih lanjut kepada Bapak kepolisian ya, khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang seringkali diterima oleh Ibu Lisna. Mungkin begitu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sebelum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya Ibu ini Pak. Ya, hajar aja gangster itu, nggak ada urusan Pak. Masa udah sejauh ini belum ada penindakan Pak. Lalu nanti jangan terlalu bertele-tele soal timeline ini Pak.